Kalau dari versi kita jelas ayatnya. Nah, bagaimana dengan dalam kitab mereka sendiri? Ya, kita bawakan di sini Bible mereka. Tampilkan dari Alkitab yang umum dipakai oleh orang-orang Nasrani sekarang, yaitu Alkitab terbitan LAI. Ya, kita ambil dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Di situ judulnya Kelahiran Yesus. Ya, silakan buka Injil Lukas pasal yang kedua. Ya, ada yang nggak usah download. Awas download. Jangan, anak nggak ngajarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala permudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis yang mulia ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia ini. Kita dikumpulkan dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, semoga Allah Azza wa Jalla kelak mengumpulkan kita kembali di surganya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda membaca Al-Qur'anul Karim, maka tentu Al-Qur'an tidak lepas dari 3 materi di dalamnya. Yang pertama adalah Al-Qur'an berisi tentang al-aqidah, berisi tentang perkara-perkara dogmatis atau yang disebut dengan al-aqidah. Entah itu tentang tauhid atau tentang iman kepada hari akhir atau akidah-akidah yang lain, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an tidak lepas isinya dari al-ahkam, yaitu tentang hukum-hukum, entah hukum pernikahan atau hukum waris atau hukum tentang jihad, hukum tentang hudud dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dan ini memiliki porsi yang banyak di dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an berisi tentang al-qasas, yaitu kisah-kisah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Usulun fit Tafsir, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah kisah-kisah tentang kaum-kaum terdahulu, nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW beserta kaumnya, seperti Nabi Musa, kisah tentang Nabi Isa, kisah tentang kaum Ad dengan Nabi Hud, kaum Thamud dengan Nabi Saleh, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an
berisi tentang kisah orang-orang soleh selain Nabi dan Rasul. Ya, orang-orang soleh selain Nabi dan Rasul, baik itu secara kelompok ataupun secara perorangan. Contoh misalnya kisah-kisah orang soleh secara kelompok, seperti kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini bukan Nabi, bukan Rasul, tapi orang-orang soleh yang kisahnya dikisahkan di dalam Al-Quran. Kemudian Ashabul Ukhdud dan lain sebagainya. Perorangan orang-orang soleh seperti misalnya kisah Luqman. Luqman bukan Nabi, bukan Rasul, tapi orang soleh yang dikisahkan. Kemudian seperti siapa lagi? Ada yang tahu? Hah? Iya, Dzulqarnain, Imran dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kisah di dalam Al-Quran yaitu kisah-kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti kisah perang Badr, Allah singgung di dalam Al-Quran. Kisah tentang perang Uhud, perang Hunain, perang Ahzab, kemudian orang-orang munafik. Ya, kisah tentang orang-orang munafik itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang tadi kita katakan, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu memiliki porsi yang tidak sedikit. Banyak Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Apa manfaatnya? Apa hanya sebatas untuk sekedar ya kita tahu saja kisah-kisahnya kayak gitu? Ataukah ada maksud lain? Ada tujuan lain kenapa Allah ceritakan kisah-kisah tersebut? Nah, ini banyak hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah-kisah tersebut. Ada sekitar 12 poin yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Ushulun fit Tafsir, tapi nggak kita sebut satu-satu. Kita ambil beberapa poin-poin yang penting. Di antaranya adalah untuk menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah ceritakan kisah-kisah tersebut untuk menetapkan bahwa Muhammad bin Abdillah SAW itu benar-benar utusan Allah Azza wa Jalla. Apa korelasinya? Korelasinya adalah yaitu bagaimana Nabi SAW yang dia itu adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak pernah berguru kepada ahlul kitab, namun ternyata Nabi SAW bisa menyampaikan tentang kisah-kisah umat terdahulu dengan baik. Itu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu ummi itu bukan aib, memang harus kayak gitu. Karena kalau nabinya nggak ummi, maka akan ada tuduhan bahwa kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi itu hasil dari dia membaca kitab-kitab terdahulu. Ya dong, ya kan? Kalau nabinya itu suka baca, ya nabinya suka baca kitab Taurat, baca kitab Injil misalnya. Kemudian beliau menceritakan tentang kisah Musa, kisah Nabi Nuh. Ada nggak tuduhan nanti orang-orang mengatakan, oh iya, wong dia seneng moco. Tuduhan kalau Nabi plagiat, ya, karena Nabi nggak pernah baca kitab-kitab terdahulu dan tidak pernah belajar kepada pendeta-pendeta, kepada rahib-rahib Yahudi ataupun rahib-rahib Nasrani. Ya, itu menunjukkan Nabi SAW adalah seorang Nabi. Kemudian di antara manfaat yang lain, kisah-kisah tersebut itu mengandung ibrah, mengandung pelajaran yang besar. Sebagaimana yang Allah singgung di dalam akhir surat Yusuf, setelah Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, Allah menutup surat Yusuf dengan firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang cerdas. Jadi Allah kisahkan seperti itu bukan hanya sebatas lewat cuman sekedar tahu saja. Iya, ya cuman sebagai informasi Ustaz. Kalau dulu Nabi Musa pernah belah lautan, kalau dulu Nabi Ibrahim pernah dibakar, cuman werutok ngono. Enggak. Poin yang ditekankan adalah ibrah. Karenanya Allah pilihkan kisah-kisah itu, kisah-kisah yang terbaik, sequel-sequel yang terbaik. Karenanya enggak Allah kisahkan semua di dalam Al-Quran. Ya enggak?
Nabi Musa, apa kisahnya utuh mulai dia lahir sampai mati? Enggak kan? Cuman dicuplik sama Allah the best of, yang terbaik dari kisah-kisahnya Nabi Musa. Karena di awal-awal surat Yusuf Allah mengatakan ahsanal qasas. Allah sebut dengan sebaik-baiknya kisah. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, di antara kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah kisah tentang seorang nabi yang mulia. Beliau termasuk salah satu dari ulul azmi minar rusul, salah satu dari 5 nabi atau 5 rasul yang punya kedudukan yang mulia di dalam agama kita. Beliau adalah Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi salam, Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Kisahnya kisah tentang Nabi Isa alaihi salam Allah ceritakan mulai dari kelahiran beliau, kemudian bagaimana perjuangan dakwah beliau, sampai pada bagaimana ketika beliau nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang kondisi umatnya yang menuhankan dia. Itu semua Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di waktu yang singkat ini ingin kita kisahkan tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Karena di bulan-bulan seperti ini banyak di antara kaum muslimin yang punya keyakinan yang keliru tentang Nabi Isa, atau salah memahami tentang Nabi Isa alaihi salam, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dibungkus dengan nama toleransi, atau dibungkus dengan nama kerukunan umat beragama, dibungkus dengan nama Bhinneka Tunggal Ika, atau bungkus-bungkus yang lain. Mereka menjual akidah mereka demi hal-hal receh seperti itu. Maka ingin kita bawakan di dalam Al-Quran bagaimana kisah yang sebenarnya dari lahirnya Nabi Isa alaihi salam, sembari nanti kita bandingkan sedikit, nggak banyak ya, bandingkan sedikit dengan kisah lahirnya Jesus di dalam Bible, dalam Alkitab mereka. Ya, kita mulai. Kalau Anda bawa mushaf, bisa dibuka di surah Maryam ya, ayat yang ke-15. Dan kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur 16 afwan. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Kata Allah, wahai Muhammad, ingatlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an yang Allah kisahkan. Tatkala Maryam alaihissalam salam hilang. Ya, idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Tatkala Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke arah timur. Ya, arah timur. Kita tahu Maryam keluarganya itu adalah keluarga orang-orang suci. Ayahnya Maryam namanya siapa? Imran. Itu termasuk orang suci di zamannya. Bahkan dia ini termasuk, kalau dalam istilah Bani Israel disebut dengan Kohen Hagadol, atau dia itu imamnya para imam. Itu ayahnya Maryam alaihissalam, atau kakeknya Nabi Isa. Kemudian dia punya anak yang dinikahi oleh seorang nabi juga. Jadi Imran ini punya seorang anak yang dinikahi oleh seorang nabi juga. Jadi mantue Imran ini nabi pisan. Siapa namanya? Zakaria. Dan Zakaria ini juga termasuk imam. Nah, mereka tinggal di kota Al-Quds atau Yerusalem sekarang. Ya, mereka tinggal di Yerusalem. Nah, kalau kita melihat narasi di dalam Al-Quran, Imran, Maryam, mereka ini tinggalnya di Yerusalem karena di situ ada bait suci. Bait suci kalau sekarang namanya apa? Apa di Yerusalem itu?
Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Mereka melayani di situ sebagai pelayan di bait suci. Tatkala dikisahkan dalam Al-Qur'an, Maryam itu menjauh dari keluarganya, mengasingkan diri dari keluarganya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ke arah timur. Berarti timurnya Yerusalem, ya, timurnya Yerusalem itu ada sebuah kota di situ namanya Ariha. Dalam bahasa Arab namanya Ariha. Kalau bahasa umumnya apa? Jericho. Ya, Jericho. Sebuah tempat, antum buka Google Maps. Yang buka Google Maps, tapi ojo sekarang wis kesuwen nanti. Nanti kalau di rumah lihat Yerusalem ke arah timur, itu ada sebuah kota namanya Ariha, Jericho. Dan nanti kita sebutkan Jericho itu, Jericho, kota Jericho ini, mulai dari dulu sampai sekarang memang terkenal sebagai kota yang subur akan kurmanya. Ya, tempat yang subur akan kurmanya. Jadi di wilayah Palestina itu, kota satu-satunya kota yang subur dengan kurmanya itu adalah di Jericho situ. Karena yang terkenal kurma Palestina itu semuanya dari Jericho. Jadi tapi nanti kita singgung tentang kurma ya. Kita bicara ke arah timur. Baik. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka tatkala itu Maryam, dia itu memasang sebuah hijab tabir untuk melindungi dia dari laki-laki asing. Nah, ini untuk memproteksi dirinya, untuk menjaga dirinya. Karena dia ini seorang wanita yang suci, dari keluarga yang suci, dia tutup tempat singgahnya dia itu dengan tabir. Kemudian Allah uji Maryam. Allah utus, kata Allah, kami utus kepada Maryam malaikat kami, yaitu Jibril alaihi salam. Tapi fatamatsala laha basyaran sawiyya. Tatkala Jibril datang kepada Maryam dalam keadaan dia menjadi seorang laki-laki yang perfect, seorang laki-laki yang sempurna. Ganteng luar biasa. Moro-moro muncul. Ya, padahal sudah tutup hijab, enggak ada orang sama sekali, tahu-tahu muncul seorang laki-laki yang enggak dikenal sama Maryam, siapa ini? Kemudian Maryam yang memang dia ini wanita yang bertakwa, dia mengatakan kepada laki-laki tersebut, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kata Maryam, sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman, berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Kalau kau memang orang-orang yang bertakwa, maka jangan kau ganggu aku. Ojo diopopokno aku. Aku berlindung kepada Allah. Maryam enggak tahu kalau ini malaikat. Kemudian malaikat ini mengatakan, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Wahai Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Lego Maryam. Ya, karena apa? Malaikat enggak punya syahwat. Karena dia ini malaikat dan Maryam tahu malaikat ini tidak mungkin ngapa-ngapain dia, lega. Baru lega, diberi kabar yang lebih mengagetkan lagi. Apa itu? Li ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku datang ke sini, kata malaikat Jibril, aku datang ke sini untuk mengabarkan kepadamu tentang Allah memberikan kepadamu karunia seorang anak yang suci. Ya, seorang anak laki-laki yang suci. Maryam kemudian mengatakan, qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basyarun walam aku baghiyya. Kata Maryam, bagaimana mungkin aku bisa mengandung seorang anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun dan aku tidak pernah berzina. Lihat di sini Maryam, ada beberapa poin yang kita ambil. Maryam di sini tidak meragukan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Maryam betul-betul beriman kalau Allah itu mampu untuk membuat sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Allah Subhanahu wa taala mampu. Cuman Maryam ingin tahu kaifiyahnya bagaimana. Paham maksudnya jamaah? Ya, kaifiyahnya bagaimana?
Ini jangan disalahpahami nanti, Maryam kok nggak yakin sama kemahakuasaan Allah. Bukan. Ya, Maryam itu cuma ingin tahu bagaimananya. Sedangkan Maryam beralasan, kok bisa aku hamil? Karena Maryam tahu namanya wanita hamil itu dengan cara yang pertama menikah. Atau kalau enggak yang kedua adalah dengan cara berzina. Ini dua cara manusia hamil. Sampai sekarang itu caranya. Bagaimana aku bisa punya anak? Sedangkan aku tidak pernah disentuh laki-laki. Lihat, ucapan Maryam, aku gak pernah disetubuhi sama laki-laki. Enggak. Tapi Maryam mengatakan dengan ungkapan, aku tidak pernah disentuh dengan laki-laki. Lihat jawaban Jibril. Maryam tanya bagaimana. Apa jawaban Jibril? Jibril mengatakan, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Jibril tidak menjelaskan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat Maryam hamil tanpa percampuran sperma laki-laki dengan sel telur wanita. Jibril enggak menjelaskan prosesnya. Jibril cuma mengatakan, demikianlah wahai Maryam, kata Allah itu mudah bagiku. Dijelaskan enggak bagaimananya? Enggak dijelaskan. Poin di sini adalah sama dengan ketika kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu berada di atas arsy, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, maka cukup imani saja. Jangan tanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala kok bisa seperti itu. Karena akal kita punya keterbatasan. Makanya Jibril tahu, meskipun dijelaskan kepada Maryam, Maryam gak mungkin paham. Ya, Maryam tidak akan mungkin mudeng karena kapasitas manusia tidak akan mungkin bisa memahami hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah, sifat-sifat Allah gak usah stres dipikiri piye gimana caranya, kok bisa begini, jangan. Diimani apa adanya. Jangan seperti ahli bidah. Mereka ketika memahami hadis Allah turun ke langit dunia, kata Nabi, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kami turun pada sepertiga malam terakhir di langit dunia. Fayaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Seraya Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku jawab doanya. Barang siapa yang beristighfar kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku aku kabulkan permintaannya. Kata mereka, ahli bidah ini, kok bisa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir? Padahal bumi ini berputar. Selama 24 jam pasti ada wilayah belahan bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Terus kalau gitu kapan Allah kembali ke arsy? Berarti Allahnya muter, keliling muter-muter. Ini permasalahannya adalah kenapa kau harus memikirkan bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala? Bahkan lebih parahnya, kenapa kau paksakan sifat manusia, kau paksakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang keliling-keliling itu manusia. Antum sekarang sepertiga malam di Indonesia. Biar antum kedapatan sepertiga malam di Amerika, antum harus kemana? Harus ke Amerika. Terus buat ngejer sepertiga malam di Eropa, antum harus kemana? Ke Eropa, harus keliling-keliling. Itu makhluk atau khalik? Itu sifatnya makhluk. Kenapa kau paksakan Allah harus seperti itu? Paham nggak maksudnya? Itu problemnya ahli bidah seperti itu. Semua sifat-sifatnya Allah itu diserupakan sama makhluk dulu. Dipikir-pikir, iya ternyata gak match. Akhirnya dia apa? Ditolak sama mereka. Ya, ini pelajaran dari kisah Maryam. Imani saja Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Tapi bagaimananya memang gak dijelaskan sama Allah karena memang akal kita punya keterbatasan. Ya, akal kita punya keterbatasan. Baik, kata Allah, kata Jibril, walinaja'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya.
Kata Jibril, agar anak yang kau kandung itu, wahai Maryam, kelak itu adalah menjadi sebuah tanda, ayat, tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda bagi kemahakuasaan Allah, bahwa Allah itu maha mampu untuk merubah sunnatullah. Tahu sunnatullah? Law of nature, hukum alam kalau bahasa kita. Api itu sifatnya apa? Panas. Kalau ada yang terkena api, maka kebakar, gosong. Itu memang hukum alam, seperti itu. Kemudian kalau disiram air, maka apinya padam. Ya, pokoknya hukum sebab akibat, ya, hukum sebab akibat apapun yang ada di dunia ini, itu yang bikin hukum sebab akibat seperti itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin hukum sebab akibat Allah. Maka karena Allah yang bikin, Allah sendiri yang mampu untuk merubah-rubah hukumnya sakar PDW. Hanya Allah yang mampu merubah hukumnya sakar PDW. Contoh tadi, orang itu kalau punya anak, maka dia harus cari sebab punya anak. Apa itu? Rabi, kawin, atau kalau enggak zina. Kita nggak bicara mana yang halal dan haram ya, jelas sudah. Tapi ini sebab punya anak. Nah, Allah bisa merubah sebab ini. Dengan apa? Allah jadikan Maryam punya anak tanpa melalui dua proses tadi, menikah ataupun berzina. Loh, kok bisa? Ya Allah yang punya hukum kok. Api. Apa tadi sifatnya api? Panas. Kalau ada orang masuk di situ berarti kebakar. Allah rubah hukum itu kepada Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dilempar ke api, kemudian api itu tidak membakar Ibrahim. Justru api itu mendinginkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah yang memerintahkan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Ini Allah sendiri yang bisa merubah-rubah hukum seenaknya sendiri. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa Allah yang punya kuasa. Makanya di sini disebut Nabi Isa, anakmu itu wahai Maryam, itu ayat, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatan minna, dan Nabi Isa itu juga rahmah. Ya, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Kenapa? Karena umat manusia ini kan diciptakan tujuannya untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah. Apa jadinya kalau Allah nyuruh kita beribadah kepada Dia, tapi ternyata Allah tidak ngasih tahu cara beribadah yang benar gimana? Apa jadinya? Manusia kebingungan. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Yang satu mengklaim ini loh cara beribadah sing bener itu. Satunya mengatakan, oh gak salah kon. Sing bener iki koyo aku ngene lho. Yang ketiga mengatakan, oh salah kabeh kon niku. Ngene lho sing bener ini. Nah, ini namanya Allah menyiksa manusia sejak di alam dunia. Disuruh beribadah, tapi nggak dijelaskan bagaimana cara beribadahnya. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, Allah utus Nabi dan Rasul. Allah turunkan kitab untuk menjelaskan ngene loh cara nih beribadah kepada Allah. Itu kasih sayang Allah jemaah. Bentuk rahmat Allah kepada umat manusia. Antum mencurang bingung ngantuk. Paham jamaah? Ya. Apa suara anak gema? Kurang jelas. Dilepas? Oh, jangan. Gak enak nih yang lain. Yang enggak pakai masker ya. Dipakai maskernya jemaah. Jaraknya juga agak dilonggarkan. 6. Wa kana amran maqdiya, dan itu perkara yang sudah ditetapkan. Kata malaikat, wes, ini perkara sudah ditetapkan. Kau enggak bisa menghindar wahai Maryam. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kau harus hamil. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka kemudian Maryam mengandung. Ya, Maryam mengandung dan dia
lebih jauh lagi mengasingkan ke tempat yang jauh, ke arah timur tadi. Jadi nanti dikisahkan atau nanti kita kisahkan bahwa tempat yang dijadikan Maryam untuk melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam itu di Yeriko tadi, di Jericho tadi. Ya, Maryam mengasingkan diri ke arah timur. Ini belum sampai ke Jericho. Baru nanti di ayat ini ketika diberitahu dia hamil, dia lebih mengasingkan diri lagi ke tempat yang lebih jauh. Tapi memang tidak ada dokumen ya, maksudnya tidak ada ayat dalam Al-Quran ataupun dalil dari hadis dari Nabi bahwa nama kotanya itu Yeriko. Itu nggak penting bagi kita. Tapi kenapa kita sebutkan? Untuk membantah klaim orang-orang Nasrani yang menyebutkan Nabi Isa itu lahirnya di kota apa? Enggak, Nabi Isa, Jesus lahirnya bukan di Yerusalem. Kalau menurut Nasrani, Bethlehem. Bethlehem itu mananya Yerusalem? Buka peta. Gimana? Utara, timur, barat, selatan? Selatan jemaah. Ya, Bethlehem itu di arah selatan. Baik. Tapi sekali lagi nggak penting ya, lokasinya harus diimani Yeriko. Kalau tidak Yeriko maka berarti tidak mengimani Nabi Isa. Enggak penting di mana lokasinya. Sekali lagi kita sebutkan lokasinya itu untuk sekedar membantah klaim mereka. Tapi kita kisahkan di ayat yang ke-23, fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Kata Allah, Maryam sudah mau melahirkan. Dan kita tahu bahwa wanita ketika mau melahirkan, bukaan 1, bukaan 2, yang pernah punya istri, yang punya istri tahu itu. Ya, bukaan 1, bukaan 2 itu sakit-sakitnya ketika melahirkan. Ya, puncak sakitnya ketika melahirkan. Nah, rasa sakit ini menjadikan Maryam itu bersandar pada sebuah batang pohon kurma, nyenden nang kono deh. Menyandar di situ. Kemudian Maryam di tengah rasa sakitnya itu dia berandai-andai. Dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hada. Duhai seandainya aku mati saja sebelum peristiwa ini. Sehingga kalau aku mati sebelum peristiwa ini, aku menjadi manusia yang sudah dilupakan dalam sejarah. Ini bukan doa, tapi Maryam berandai-andai. Ini memang karena rasa sakit jemaah. Di sini kita bisa mengambil ibrah betapa dahulu ibunda kita melahirkan kita dengan susah payah, dengan rasa sakit. Jangan dianggap oh iya Ustaz itu kan Maryam, beda sama ibu kita. Podo meteng melahirno ngono kabeh. Sakit luar biasa. Maka itu menjadikan kita semakin berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Karena di dalam agama kita berbakti kepada ibu itu lebih daripada bakti kepada ayah. Terutama bagi laki-laki ini. Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Nabi mengatakan, ummuk, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa lagi? Nabi mengatakan, ummuk, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa lagi? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Thumma man? Kemudian siapa lagi? Thumma abuk, baru kemudian ayahmu. Berapa kali ibunya berarti? Berarti ibunya 1. Nah, ini terserah ya, mau ibu 3, ibu 1 terserah. Halal insyaallah. Ojo tuh masalahnya. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-24. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kemudian tatkala Maryam bersandar di pohon itu, tiba-tiba Jibril memanggil Maryam dari arah tempat yang rendah. Ya, dari sebuah tempat yang rendah. Apa kata Jibril? Allah tahzani. Wahai Maryam, jangan kau bersedih hati. Kan Maryam galau.
dihibur sama Jibril, jangan kau bersedih hati. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu itu telah menjadikan di bawahmu ada aliran sungai yang mengalir di bawahmu. Ya, ada aliran sungai yang mengalir di bawah Maryam. Nah, itu untuk meringankan penderitaan Maryam. Karena orang ketika melahirkan itu menderita, dia butuh minum, dia butuh makan, maka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang diantara keajaiban Maryam ya. Maryam itu suka didatangkan rizki secara tiba-tiba. Antum buka dalam surah Ali Imran ayat yang ke-35 ke atas, 36, 37 dan seterusnya. Dikisahkan tentang Maryam ketika masih dalam asuhan Zakaria. Maryam ini kan nanti diasuh sama Zakaria di Baitul Maqdis. Ya, diasuh sama Zakaria. Zakaria ini siapa tadi? Afwan, Zakaria ini Iya, bukan, Afwan. Istrinya Imran. Ya, istrinya Imran itu punya saudara. Ya, istrinya Imran itu punya saudara, namanya Elisheva atau Elizabeth. Elisheva atau Elizabeth. Itu yang menjadi istrinya Zakaria. Jadi bukan saudaranya Maryam. Beda. Nanti kita sebutkan dari dokumen-dokumen Nasrani, Maryam itu punya saudara juga namanya Maria juga. Itu dalam keyakinan Nasrani. Maria punya saudara juga namanya ya Maria. Tapi kalau dalam surat ini nanti Maria atau Maryam ibundanya Isa punya saudara namanya Harun. Makanya nanti disebut ya ukhta Harun. Itu nanti ya, kita belum lewat ayat itu. Jadi ini salah tadi. Zakaria itu suami dari bibinya Maryam. Itu yang benar. Jadi bukan ipar, afwan. Ini dari dokumen lain. Kecampur tadi. Ya, saya ralat ya. Zakaria itu suami dari bibinya Maryam. Siapa bibinya Maryam? Kalau dalam Bible disebutkan namanya Elisheva atau Elizabeth. Nah, kita sampai mana tadi? Ya, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Tapi kalau Anda lihat di surah Ali Imran itu, Maryam itu sering mendapatkan rizki secara tiba-tiba. Allah ketika menceritakan tentang bagaimana Zakaria kaget. Zakaria ini mengasuh Maryam di bait suci atau di Baitul Maqdis. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria mendapati ada makanan-makanan di situ. Padahal dia yang bertugas nganterin makanan ke Maryam itu nggak pernah nganterin makanan kayak gitu, tapi moro-moro ono, tahu-tahu ada di mihrabnya Maryam. Diceritakan kata Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, Zakaria mendapati ada rizki berupa makanan. Disebutkan kata para ulama ahli tafsir, apa rizki berupa makanan? Yaitu buah-buahan di musim panas, tapi Maryam punya di musim dingin. Dan ketika musim panas, Maryam punya buah-buahan musim dingin, kebalikannya. Ya, itu memang Maryam sejak dari kecil suka diberi oleh Allah rizki yang secara tiba-tiba. Maka sama seperti kisah ketika dia mau melahirkan Nabi Isa, Allah berikan rizki berupa sungai yang tiba-tiba mengalir di bawahnya. Ya. Kemudian ayat yang ke-25, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhla tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Kata Jibril, wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu. Ya, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu. Maka akan jatuh kepadamu buah kurma yang sudah matang. Ya, buah kurma yang sudah matang. Baik, kita berhenti di ayat ini, tapi lanjutin ayat sebelumnya aja. Fakuli washrobi wa qarri aina. Maka makanlah kau wahai Maryam,
dari buah kurma itu, dan minumlah engkau, wa qarri aina, dan senangkan hatimu. Allah memberikan kabar gembira, wis gak usah galau. Karena Maryam ini bingung, nanti kalau anak ini sudah lahir, aku kembali kepada kaumku di Yerusalem, apa kata mereka? Mau ditaruh di mana mukaku? Mereka akan mengatakan, oh tiba no selama ini mengasingkan diri, tak kira no beribadah, tak kira no berzikir kepada Allah, ternyata zina. Ya kan, pulang-pulang bawa anak. Ya, seperti kisah beberapa TKW. Oh tak kira no kon kerja nang kono, tiba no mulai-mulai nggawa anak. Maka Maryam bingung, maka dihibur sama Allah, wa qarri aina, ya senangkan dirimu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, apabila engkau melihat seseorang, artinya bertemu dengan seseorang, faquli, katakan kepada orang tersebut, inni nadartu lirrahmani sauma. Katakan kepada orang itu, aku bernadar kepada Allah untuk tidak berbicara. Wis ojo ngomong sampai aku. Ya, aku bernadar untuk tidak berbicara hari ini. Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara pada manusia siapapun. Kenapa? Karena mau dijelaskan bagaimanapun orang nggak akan percaya. Daripada repot-repot kau menjelaskan, oh enggak, ini bukan anakku. Ini aku nggak berzina. Ini anakku tapi aku nggak berzina. Jadi ceritanya itu ada malaikat datang kemudian ngasih tahu, oh gak kira percaya. Nah bakal percaya mereka. Kenapa? Karena akal mereka tidak akan bisa sampai kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah? Ya. Sama seperti ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan tentang kisah perjalanan Isra dan Mi'raj. Disuruh Nabi menceritakan kepada orang-orang Quraisy. Apa jawaban orang-orang Quraisy? Mereka mengatakan Muhammad sudah keterlaluan gilanya. Mereka katakan itu kepada Abu Bakar. Muhammad sudah keterlaluan, kelewat batas gilanya. Kenapa? Karena akal mereka nggak sampai. Mereka beranggapan mustahil ada orang yang berjalan, melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke atas langit, balik lagi PP pulang pergi hanya dalam waktu bukan satu malam, sebagian malam, bukan satu malam ya, sebagian malam. Karena perjalanan ke Baitul Maqdis dari Mekah itu memakan waktu 1 bulan dengan kendaraan yang tercepat, kuda yang paling gesit atau unta yang paling gesit 1 bulan, PP 2 bulan, nggak mungkin itu. Akal manusia tidak akan sampai ke sana. Maka sama, Maryam juga diperintahkan untuk tidak menceritakan kisahnya, karena percuma manusia tidak akan percaya. Jamaah dimulakan oleh Allah. Ayat 25 ini yang jadi inti dari perdebatan tentang di mana lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu bahwa Maryam tadi diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma. Anda coba bayangkan ya, ini perempuan dalam kondisi sudah mau melahirkan, ya dalam proses apa kalau istilah medis kontraksi ya kontraksi. Itu wanita semakin kuat atau semakin lemah dia kondisi seperti ini? Semakin lemah. Sudah dalam kondisi lemah dan dia wanita diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma pangkalnya ya. Jid'ah itu artinya pangkal pohon kurma. Ini belum mati kan? Sudah. Diperintahkan untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma. Kira-kira goyang nggak pohonnya? Antum panggil binaraga, orang yang ngejim, suruh goyangkan pohon kurma, nggak bakal goyang jemaah. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk Maryam menggoyangkan pohon kurma? Kenapa? Apa? Iya, karena untuk sekedar melakukan sebab. Lakukan sebab. Nanti hasil itu siapa yang menentukan?
Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebabnya ini kecil, bahkan hampir mustahil. Tapi nggak apa-apa, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu yang mustahil, kerjakan sudah. Nanti hasil itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mirip dengan konsep ahlu sunnah wal jamaah untuk memperbaiki kaum muslimin, untuk memperbaiki negeri kaum muslimin. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperbaiki rakyatnya. Bukan seperti orang-orang Harokiyin atau orang-orang Khawarij. Mereka itu kalau ingin memperbaiki kondisi negeri, maka yang diganti apanya? Pemimpinnya. Yang diganti pemimpinnya. Kalau mereka melihat ini ahlu sunnah ini gak masuk akal, masa untuk memperbaiki kondisi negeri adalah dengan mengajarkan tauhid kepada kaum muslimin. Sampai kapan kaum muslimin berjaya? Itu yang dipikirkan sama dia. Kalau dipikir pakai akal, kita ini ngajarkan tauhid, ngajarkan akidah, apa hubungannya dengan untuk memperbaiki kondisi negeri? Ada hubungannya enggak? Kalau pikir pakai akal loh, nggak ada hubungannya. Kalau ingin memperbaiki negeri, masuk pemerintahan, masuk ke parlemen sana, lengserkan presiden yang ada, baru kemudian kau ganti sistemnya dengan sistem Islam. Itu baru memperbaiki negeri. Tapi kalau ngajari tauhid, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, kapan hari ini? Ini pakai apa? Akal. Lakukan proses. Allah yang memerintahkan demikian untuk menggembleng kaum muslimin dengan tauhid, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi kaum muslimin, akan menjadikan kaum muslimin jaya. Allah mengatakan sendiri dalam firman-Nya dalam surah An-Nur kalau nggak salah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, An-Nur ayat 55. Coba dibuka An-Nur ayat 55 kalau nggak salah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Benar, ayat 55 ya, itu catat itu. Kenapa kita kok fokus berdakwah tauhid? Ini ayatnya. Dan itu prakteknya Nabi SAW. Bukan cuma ngambil dalil ya, tapi itu plus prakteknya Nabi SAW. Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah akan menjadikan mereka khalifah, menjadikan mereka berjaya. Allah akan menetapkan agama yang telah Allah ridhoi ini, dan Allah akan merubah ketakutan mereka menjadi rasa aman. Apa syaratnya? Harus masuk politik? Harus sibuk dengan pemerintahan? Enggak. Syaratnya apa? Harus melengsarkan penguasa? Tidak. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka harus menyembah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah, itu prakteknya Nabi. Ya, ada Nabi ribut-ribut bagaimana cara meraih kekuasaan, atau Nabi fokusnya mengajarkan kepada para sahabat akidah yang benar. Mana yang difokuskan sama Nabi? Akidah, tauhid yang digembleng. Ya, maka orang-orang mengatakan, "Oh, sampai kapan Ustaz?" Ya, maka jangan tanya hasil. Kita cuma sekedar melakukan proses, meskipun akal kita menganggap itu proses yang sepele, proses yang kecil. Lihat Maryam, prosesnya bahkan gak masuk akal. Kok bisa wanita ya dalam kondisi dia mau melahirkan, lemah, dalam kondisi kepayahan, disuruh menggoyangkan pangkal pohon kurma? Gak masuk akal. Tapi logor gak kurma ini? Logor kurma ini. Jatuh kurmanya, kenapa enggak? Ya, ini pelajaran bagi kita. Intinya lakukan proses sebagaimana yang Allah perintahkan, gak usah tanya hasil. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi jangan dimulakan oleh Allah. Nah, dari sini juga ditetapkan kenapa disinyalir. Ya, meskipun kita nggak menetapkan ya, disinyalir
lahirnya Nabi Isa bukan di Bethlehem, tapi di mana? Jericho. Ya, saya ralat ucapan saya, disinyalir, diduga. Kenapa kita katakan demikian? Karena tadi tidak ada dalil pasti dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ini perkara gaib, ya kan? Berita masa lalu itu kan perkara gaib, nggak boleh kita pastikan kecuali dengan dalil. Tapi ya diduga kuat itu ada di Jericho. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi kita katakan, di sini disinggung tentang kurma. Dan kita tahu wilayah Palestina yang subur akan kurmanya sampai sekarang itu wilayah yang namanya Jericho. Apalagi dikuatkan dengan tadi Maryam mengasingkan diri ke arah mana? Ke arah timur Yerusalem. Ya, ke arah timur Yerusalem. Itu diduga kuat ada di Jericho. Kemudian kapan Nabi Isa dilahirkan? Itu tadi tentang di mana. Sekarang kapan Nabi Isa dilahirkan? Ada yang tahu kapan dilahirkan? Di musim panas. Apa alasannya? Hah? Iya, karena kita tahu kurma, apalagi rutop itu fase kurma yang masak. Ya, rutop itu fase kurma yang sudah masak, artinya sudah mulai bisa dimakan. Karena kurma kalau sebelum fase rutop itu masih keras. Kalau dimakan merotol luntuhe. Nah, tapi kalau sudah fase rutop, ini sudah masak dan sudah bisa dimakan. Itu terjadi di musim panas. Ya, itu terjadi di musim panas. Dikuatkan lagi dengan ayat sebelumnya, yaitu mengalir sungai. Kalau sungai mengalir, bisa mengalir, ya, maka berarti itu musim panas. Nah, kalau dikisahkan dalam keyakinan orang-orang Nasrani, Nabi Isa dilahirkan di musim dingin, 25 Desember. Ya, 25 Desember, musim dingin. Ini keyakinan yang salah. Kalau dari versi kita jelas ayatnya. Nah, bagaimana dengan dalam kitab mereka sendiri? Ya, kita bawakan di sini Bible mereka. Tampilkan dari Alkitab yang umum dipakai oleh orang-orang Nasrani sekarang, yaitu Alkitab terbitan LAI. Ya, kita ambil dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Di situ judulnya Kelahiran Yesus. Ya, silakan buka Injil Lukas pasal yang kedua. Ada yang nggak usah download. Awas download. Jangan, anak nggak ngajarin. Dibaca di situ di Injil Lukas di pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ya, jadi kisahnya Maria yang kalau dalam versi mereka Maria itu posisinya sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Petrus, Yusuf. Yusuf, tapi bukan Nabi Yusuf ya, namanya Yusuf An-Najjar, Yusuf si tukang kayu. Ini kisah mereka ya, jangan diimani. Karena kalau dalam versi kita, Nabi Isa itu tidak memiliki ayah. Tadi sudah dikatakan bahwa Maryam walam yamsasni bashar, aku tidak pernah disentuh laki-laki. Artinya aku nggak pernah berhubungan sama laki-laki, apalagi sampai bertunangan. Enggak. Ini kisah yang antum tolak karena bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Yusuf itu pergi dari Nazaret, kota Nazaret, ya, menuju ke Bethlehem, karena di situ sedang ada sensus penduduk. Jadi Yusuf, Maria berangkat ke Bethlehem dari Nazaret, berangkat ke Bethlehem untuk mendaftarkan kependudukan, karena sedang ada sensus di situ. Nah, di ayat ke-6 disebutkan, ketika mereka tiba di situ, maksudnya di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya, tiba bagi Maria untuk bersalin. Jadi di Bethlehem, di selatannya Yerusalem, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki,
anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam kalungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan itu. Nah, ini kenapa lahirnya di kandang domba, ya, kandang wedus. Ini yang jadi masalah. Ayat yang ke-8, perhatikan narasinya. Di daerah itu, yaitu di daerah tempat Maria melahirkan Jesus, ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, ya, tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi ada gembala-gembala yang jaga ternak-ternaknya lagi di padang itu di waktu malam. Secara akal mungkin nggak itu musim dingin? Ada nggak musim dingin orang-orang menggembalakan kambingnya di malam hari? Sopo sing tahu aman wedhus? Nanti kalau Idul Adha tanya sama orang-orang yang miara-miara kambing. Mungkin nggak kalau ketika masuk musim dingin seperti sekarang, hujan, hawanya dingin, mungkin nggak Anda mengeluarkan kambing-kambingnya nyari makan di luar? Nggak mungkin, bikin kambingnya sakit. Ya, itu bikin kambingnya sakit. Maka dari sini itu juga disimpulkan bahwa di dalam Bible sendiri itu dinarasikan Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus lahir di musim panas, bukan musim dingin. Ya, sedangkan Natal itu identik dengan musim dingin, ya kan? Salju, terus ada Sinterklasnya, naik wedhus itu apa? Rusa, ya kan? Di musim dingin kan itu digambarkannya salju. Makanya pernak-pernik Natal ada boneka salju ada. Karena keyakinan mereka Nabi Isa dilahirkan ketika musim dingin. Nah, masalahnya jemaah dimulakan oleh Allah, ternyata tidak semua orang Kristen, Nasrani ya kalau saya katakan, karena Nasrani ini mencakup istilah yang mencakup sekte-sekte Kristen semuanya, baik Katolik, Protestan, Ortodoks, ya, ataupun Koptik dan lain sebagainya, itu mencakup semua. Kalau saya sebut Nasrani berarti mencakup semua. Ternyata tidak semua Nasrani itu sepakat Nabi Isa atau Yesus lahir 25 Desember. Ada bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak setuju Nabi Isa dilahirkan di tanggal 25 Desember. Mereka ada yang kalau di Bethlehem sendiri, ya, orang-orang Ortodoks Yunani atau Ortodoks Armenia kalau nggak salah, mereka justru merayakan Natal di bulan Januari, tanggal 9 atau tanggal 16 kalau nggak salah. Natalnya di tanggal itu. Apalagi saksi-saksi Yehuwa, pernah dengar? Jehovah Witnesses. Ini sekte yang dikafirkan oleh mainstream Nasrani, ya, karena akidahnya rusak katanya. Mereka justru menolak perayaan Natal mau di tanggal 25 Desember atau di bulan Januari atau di bulan apapun, itu tidak ada namanya perayaan Natal. Tidak ada namanya hari Natal. Karena Natal menurut mereka itu bid'ah dalam agama Nabi Isa. Ada pernyataan seperti itu. Jadi bukan cuma kitab tok yang bid'ah. Ada bid'ah dalam agama mereka. Istilahnya kalau dalam pelajaran-pelajaran teologi mereka, bidat. Ya, bidat dalam agama. Ya, jadi ada orang-orang Nasrani yang manhajnya kenceng, salafinya Nasrani. Ya. Bid'ah. Baik. Kemudian ada saya baca beberapa bantahan-bantahan dari sebagian pendeta-pendeta Nasrani yang tetap menetapkan tanggal 25 Desember ini sebagai hari lahirnya Nabi Isa. Di antaranya pernah, nggak perlu saya sebut namanya, mereka mengatakan dan mereka mengakui, ini yang jadi titik temu ya, mereka mengakui bahwa tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang menyebutkan tanggal 25 Desember. Ya, Anda tantang, bawakan kepada kami satu ayat yang menunjukkan dengan jelas Nabi Isa atau Jesus lahir pada 25 Desember. Itu sepakat kita, nggak ada di situ. Dan justru kalau kita buka dokumen-dokumen sejarah, ini kata
pendeta ya, kata pastor. Bagaimana ceritanya kok bisa ada Natal tanggal 25 Desember? Jadi kisahnya dulu abad keempat Masehi, ya abad keempat Masehi, Kekaisaran Romawi yaitu Kaisar Konstantin itu kaisar pertama yang memeluk agama Nasrani. Ya, yang pertama kali memeluk agama Nasrani. Karena kaisar-kaisar sebelumnya itu agamanya pagan. Agamanya pagan, menyembah kepada dewa-dewa. Terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Tapi ketika Kaisar Konstantin itu menjadi kaisar Romawi dan dia memutuskan untuk menjadi seorang Nasrani, maka dia mewajibkan semua rakyatnya, semua ajudan-ajudannya jadi Nasrani juga. Nah, masalahnya mereka ini, orang-orang Romawi ini, mereka itu punya perayaan Saturn. Perayaan Saturn ini adalah perayaan dewa matahari. Ya, perayaan untuk kelahiran dewa matahari. Tanggal 25 Desember. Ya, kelahiran dewa matahari ini tanggal 25 Desember. Itu sudah mereka lakukan sejak orang-orang Romawi sebelum masanya Kaisar Konstantin. Setiap tanggal 25 Desember, bahkan ketika itu mereka tanggal 25 Desember menyalakan lilin-lilin dan membakar pohon-pohon cemara di situ. Ya, membakar pohon-pohon cemara. Nah, ketika Kaisar Konstantin menjabat sebagai kaisar dan dia seorang Nasrani, maka banyak orang-orang yang ikut memeluk Nasrani tapi akidahnya masih akidah Yunani. Akidahnya masih akidah pagan. Sehingga mereka masih tetap merayakan kelahiran dewa matahari di tanggal 25 Desember itu. Maka para salafnya orang-orang Nasrani ya, atau kalau bahasa mereka bapak-bapak gereja abad apostolik. Ya, bapak-bapak gereja abad apostolik, yaitu abad-abad salaf mereka. Itu melihat ini gimana ini, banyak orang-orang Nasrani tapi kok ikut perayaan-perayaan kafir. Katanya Nasrani tapi kok ikut perayaan-perayaan kafir. Maka mereka ingin supaya bagaimana untuk membuat perayaan tandingan supaya menyelamatkan mereka dari perayaan-perayaan kufur tadi, yaitu mengagungkan dewa matahari. Maka mereka pun akhirnya membuat tandingan tanggal 25 Desember gereja juga merayakan hari kelahiran. Tapi bukan hari kelahiran dewa matahari, tapi hari kelahirannya Yesus. Ini pendeta yang ngomong dan diakui sendiri dalam dokumen-dokumen sejarah. Awal kisahnya memang dari itu, 25 Desember itu. Jadi untuk menyelamatkan orang Nasrani, biar mereka ini tidak merayakan perayaan dewa matahari, tapi mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Paham bingung nggak jemaah? Ya. Baik. Maka sejak saat itu ditetapkan mainstream orang-orang Nasrani 25 Desember. Tapi kalau ditanya apakah Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember, mereka juga meragukan. Ya, mereka juga meragukan. Ada argumentasi-argumentasi yang menggelitik. Ketika kita sodorkan data tadi, ini loh, kitab kalian sendiri mengatakan bahwa ketika Nabi Isa lahir, Yesus lahir, ada domba-domba atau ada gembala-gembala yang menggembalakan ternaknya di padang pada waktu malam. Ada yang les, coba berargumentasi. Ada yang mengatakan, iya itu nggak mesti musim dingin, bisa jadi itu musim panas. Itu nggak mesti musim panas, bisa jadi musim dingin itu. Kenapa? Karena nggak mesti musim dingin itu hawanya dingin. Allah Maha Kuasa, Tuhan Bapa Maha Kuasa, Dia bisa menjadikan hari ketika Yesus lahir dijadikan nggak dingin sama Dia. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi mestinya itu musim dingin, tapi sama Tuhan dijadikan nggak dingin karena hari spesial lahirnya sang anak gitu. Jadi harus dibedakan dengan hari biasanya memang dingin gitu. Ini ada yang berargumen seperti itu. Ada juga yang pakai metode cocokologi. Ya, metode cocokologi. Gimana itu? Ini berkaitan dengan di dalam Injil Lukas di pasal yang pertama ayat 26. Ya, saya bacakan, perhatikan.
dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi di sini katanya bulan ke-6. Maksudnya bulan ke-6 kehamilannya Maria. Jadi Maria ini sudah matang 6 bulan. Bulan ke-6 Maria baru hamil pada bulan ke-6. Jadi usia kandungannya bukan 6 bulan. Usia kandungan dia baru mengandung, tapi dia mengandung pada bulan ke-6. Nah, bulan ke-6 ini bulan apa? Kalau kalender kita Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kan? Itu kalau kalender kita. Tapi di masa Nabi Isa yang dipakai adalah kalender Yahudi. Yang dipakai adalah kalender Yahudi. Kalender Yahudi itu apa saja namanya? Syawal. Ya, kalender Yahudi namanya bulan pertama Nisan. Tapi bukan Nisan mobil ya. Ya, bulan pertama, bulan kedua Iyar, bulan ketiga Sivan, bulan keempat Tamuz, bulan kelima Af, bulan keenam Elul, bulan ketujuh Tishri, bulan ke-8 Hasyevan, bulan ke-9 Kiflan, bulan yang ke-10 Tevet, bulan yang ke-11 Shevan, dan bulan Shevat, bulan yang ke-12 adalah Adar. Nah, dalam kalender Yahudi perayaan tahun baru itu bukan di bulan yang pertama, tapi perayaan tahun baru ada di bulan yang ke-6, yaitu bulan Tishri. Kalau Masehinya itu ya antara September. Ya, September itu baru merayakan tahun baru. Kalau Yahudi tahun baru namanya Rosh Hashanah. Nah, kalau dihitung dari ini berarti bulan ke-6 dihitung dari tahun baru Yahudi bulan September. Paham nggak maksudnya jangan? Bulan September itu bulan 1 bagi Yahudi, paham ya? Bulan yang pertama dalam kalender mereka itu September. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Tidak. Kok bingung hitungan? Pada bulan ke-6. Oh ya, bulan ke-6 dari kalender mereka. Berarti Tishri, benar tadi. Apa namanya? Oh ya, bulan ke-6 Elul. Ini narasinya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Nazaret. Maret. Bulan ke-6 Maret ditambah 9 bulan. Tadi bulan apa? September ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, benar. Berarti Maryam pada bulan ke-6 yaitu bulan Maret dia hamil. Bulan Maret dia hamil. Usia kandungan hamil berapa bulan? Sampai melahirkan 9. Dari Maret 9 bulan berarti jatuhnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, pas 9 bulan. Ya, ini cocoklogi. Ya, namanya cocoklogi. Kenapa? Karena yang dimaksud bulan ke-6 yang hamil di sini ternyata bukan Maria. Tapi ternyata yang hamil di sini adalah Elisheva. Elisheva itu siapa? Istrinya Zakaria, dia sedang mengandung Yohanes Sang Pembaptis. Siapa Yohanes ini kalau dalam Islam? Anaknya Nabi Zakaria, Yahya. Nah, itu cocok logi dari mereka. Ya, tapi intinya jamaah, mereka itu sepakat loh, ya, bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu blank, tidak jelas.
kapan tanggal lahirnya. Semua sekte Nasrani sepakat tidak ada yang tahu kapan tanggal lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Terus perayaan 25 Desember ini apa? Itu hanya sekedar untuk mengenang atau merayakan hari lahirnya Nabi Isa, bukan untuk menetapkan hari lahirnya Nabi Isa. Karena mereka toleransi. Orang-orang Nasrani itu toleransi sama yang merayakan tanggal Januari. Ya, itu mereka toleransi, gak apa-apa. Yang penting esensinya sama. Oke, anggaplah kita ya wis karepmu wis. Kita sepakat Yesus lahir 25 Desember. Pertanyaan kedua, buktikan kepada kami dalam Bible kalian Yesus memerintahkan untuk merayakan hari kelahirannya. Ya, Yesus memerintahkan kalian untuk merayakan hari kelahirannya. Kalaupun memang hitung-hitungan kalian tadi bulan ke-6 tambah 9 bulan, maka berarti bulan ini jatuhnya, ya wes kita terima. Tunjukkan kepada kami mana dalilnya dalam kitab kalian Yesus dengan lantang mengatakan rayakan hari lahirku. Tidak ada jamaah. Tidak ada. Makanya benar kalau ini apa dalam agama? Bid'ah dalam agama. Ya, tapi ya ini jadinya ketika kita membantah ini kepada mereka ada bantahan balik. Bagaimana dengan Maulid Nabi? Ya kan? Kan sama dengan Maulid Nabi. Kemarin yang kita singgung bulan lalu kan, umat Islam sepakat nggak tanggal lahirnya Nabi berapa? 12 Rabiul Awal itu pasti nggak? Nggak pasti. Karenanya ada yang merayakan Maulid tanggal sekian, merayakan Maulid tanggal sekian, merayakan Maulid tanggal sekian. Mereka nggak apa-apa. Yang penting esensinya itu mengagungkan Nabi, merayakan Nabi. Orang-orang Kristen nembak kita kayak gitu. Oh itu Maulid Nabi, nggak ada dalilnya juga kalian rayakan. Ini problem. Ya, ketika kita membantah mereka, mereka mengcounter balik dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan sama sebagian kaum muslimin. Ya, kenapa? Makanya kenapa? Anak nggak pernah mau nerima undangan-undangan dari ya sebagian orang yang menisbatkan diri sebagai kristolog yang ada di negeri kita. Kenapa? Karena mereka sudah memberikan warning kepada saya. Ustadz, ini nanti tolong isi materi tentang kristologi, tapi tolong jangan nyinggung kaum muslimin, jangan nyinggung umat Islam yang merayakan Maulid atau yang ini. Oh nggak mau saya, nggak bisa. Kata mereka, loh gimana kita ini sekarang sedang menyerang Nasrani, kok Ustadz malah menyerang umat Islam sendiri? Justru umat Islam yang lebih saya cintai untuk saya selamatkan. Karena kaidahnya mana yang lebih diutamakan, jaga modal atau nyari untung? Menjaga modal. Maka yang lebih diutamakan adalah bagaimana menjaga akidah kaum muslimin, yaitu dengan memerangi bid'ah-bid'ah ini, daripada mencari untung, yaitu mengislamkan orang luar. Paham nggak di sini jamaah kaidahnya? Ya, makanya nggak menyibukkan diri dengan hal seperti itu, tapi justru menyibukkan diri dengan internal kaum muslimin. Bagaimana bisa membantah orang-orang Nasrani kalau akidahnya kaum muslimin saja bobrok? Ya, jadi kita dulu pernah sudah deal, kita dijadwal untuk isi kajian kristologi dengan judul perbandingan Mesiah antara versi Yahudi, versi Nasrani dengan versi Islam. Ya, sudah bikin materi kita. Ternyata menjelang hari H kita dikasih kabar, Ustadz nanti tolong materinya jangan nyinggung tentang sebagian umat Islam yang tidak meyakini tentang turunnya Nabi Isa. Karena kita dapati ada banyak kristolog-kristolog yang katanya jago membantah ahlul kitab, tapi mereka mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Itu kita dikasih warning kayak gitu. Ya jangan nyinggung tentang sebagian kaum muslimin yang tidak meyakini tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nggak bilang nggak bisa. Justru itu titik yang ingin saya sampaikan dengan gamblang di situ. Membantah orang-orang yang menyimpang, menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya beberapa kontradiksi-kontradiksi di dalam Bible. Baik, sebelum kita tutup, kita bawakan tentang bagaimana para ulama
Islam berbicara tentang hukum mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal. Ya, ini insya Allah semua orang-orang sudah tahu, cuman perlu untuk penting kita sampaikan biar ada orang-orang yang memang sudah tahu tapi nggak enakan gitu loh. Masih ada sungkanisme dalam dirinya. Enak Ustaz, tonggoku iki apik wonge. Masa cuman mengucapkan Selamat Natal kok nggak boleh? Kan yang penting hati kita beriman dengan mengatakan atau dengan mengutip ayat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang penting kan hati kita beriman, sebagaimana dulu Ammar bin Yasir mengucapkan ucapan kufur tapi nggak dikafirkan sama Nabi selama hatinya beriman. Loh bedo Mas. Ammar bin Yasir diapakan sama Abu Jahal? Dipaksa, disiksa dia. Kalau sampean disiksa, celurit sudah di leher, disuruh mengucapkan Merry Christmas, boleh nggak? Boleh, hatinya tetap beriman. Ini nggak dipaksa, nggak diapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, moro-moro datang Merry Christmas ya. Terus bawa dalilnya Ammar bin Yasir, nggak nyambung. Nggak bisa. Maka hati-hati, kadang sikap sungkan ini bisa menyebabkan akidah seorang luntur, nggak enakan. Jangan. Masalah akidah harus tegas. Lakum dinukum waliyadin. Baik, maka tadi orang yang mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal, dia terjatuh ke dalam banyak sekali kesalahan. Yang pertama, Selamat Natal artinya selamat lahir. Dia ucapkan ketika hari Natal, itu sudah salah tanggal. Kalaupun benar ya, ucapan Selamat Natal ini dibolehkan, maka mengucapkan ketika hari Natal itu salah tanggal. Karena orang Kristennya sendiri bingung. Natal itu tanggal hari lahirnya Yesus itu tanggal berapa? Berarti sampean salah tanggal. Kemudian yang kedua, ketika orang Nasrani merayakan Natal, hari lahirnya Yesus, sosok Yesus ini dianggap apa sama orang Nasrani? Anak Tuhan. Terus dianggap Tuhan itu sendiri. Atau yang ketiga, dianggap sebagai firman Tuhan yang berubah menjadi manusia. Ini 3 akidah Nasrani. Ya, yang pertama, Yesus anak Tuhan, salah satu dari 3 oknum Tuhan. Sebagaimana yang Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari 3 oknum Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka meyakini Nabi Isa Tuhan itu sendiri. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah atau Allah itu Nabi Isa. Dan yang ketiga, Allah itu Nabi Isa itu firman Allah yang berubah menjadi manusia. Ya, sifat Allah yang berubah menjadi manusia. Anda ketika mengucapkan Selamat Natal, berarti Anda secara tidak langsung menyetujui akidah kufur ini. Iya, diakui atau tidak? Diucapkan atau tidak? Anda ketika mengucapkan Selamat Natal berarti mengakui 3 akidah ini. Padahal ini akidah kufur, ini akidah syirik. Padahal surat favoritnya itu kulhu loh padahal. Ya, ketika ditanya apa surat favorit? Kulhu. Orang itu paling senang kalau imamnya baca kulhu itu. Kenapa? Pendek. Coba kalau terawih itu lihat. Enak imamnya. Apa? Mocoe kulhu. Apa yang dalam ayat kulhu itu? Ada apa dalam ayat kulhu itu? Lam yalid walam yulad. Dibolak-balik, dibalen-baleni baca itu. Masih tetap mengatakan Merry Christmas, Selamat Natal. Ya, makanya ini bukan perkara kecil jemaah, perkara besar. Bahkan tuduhan Allah punya anak itu Allah sebutkan dalam surat Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada, laqad ji'tum syai'an idda." Mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit runtuh. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung itu hancur lebur. Gara-gara apa? Anda'u lirrahmani walada. Gara-gara mereka menganggap Allah itu punya anak. Perkara besar itu, langit tadi runtuh kok. Bikin BNT ini Merry Christmas, Selamat Natal.
Ya, ini ucapan kufur. Kita lihat kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Beliau mengatakan, wa amma tahni'a bi sya'airil kufril mukhtasati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan tahni'ah, selamat terhadap syiar-syiar orang-orang kafir, maka haram secara kesepakatan para ulama. Ulama yang benar, bukan ulama ngelama. Seperti orang-orang belakangan yang ngaku ulama. Di negeri kita ada katanya ahli tafsir, profesor ahli tafsir. Tapi ya dia beranggapan boleh mengucapkan selamat Natal. Ini ahli tafsir gadungan iya. Ya, padahal seluruh para ulama-ulama mengharamkan hal tersebut. Kata beliau, mitlu ayyuhanni'ahum bi a'yadihim wa shaumihim, seperti ketika mengucapkan selamat atas hari raya mereka ataupun atas ibadah-ibadah puasa mereka. Fayaqulu 'aidun mubarakun 'alaika au tuhanni'u bihadzal 'aid wa nahwihi. Seperti dia mengatakan 'aidun mubarak, ya hari raya yang penuh berkah kepadamu. Semoga hari raya ini berkah kepadamu atau yang semisal dengannya. Fahada in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Kalaupun orang yang mengucapkan tadi itu tidak dikafirkan, minimal ucapannya itu adalah ucapan yang diharamkan di dalam agama. Ya, kalaupun kita tidak tega mengkafirkan dia, tapi ucapan itu adalah ucapan yang diharamkan dalam agama. Wa huwa bimanzilah ayyuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Bahkan ucapan Merry Christmas, selamat Natal atau yang semisal dengannya, itu posisinya, kedudukannya sama dengan orang yang sujud kepada salib. Sama jamaah. Artinya apa? Menunjukkan keridhaan. Ya, menunjukkan keridhaan. Bal dzalika a'dhamu ithman 'indallah wa ashaddu maqtan minat tahni'ah bisyurbil khamr wa qatlin nafs wa irtikabil farjil haram wa nahwihi. Perhatikan ini yang dahsyat. Bahkan ucapan Merry Christmas, selamat Natal, itu lebih buruk, lebih jelek di sisi Allah dan lebih besar dosanya di sisi Allah daripada mengucapkan selamat kepada peminum khamr. Pantas nggak ada orang minum khamr kemudian antum kasih ucapan selamat mabuk ya? Mungkin nggak? Padahal cuma khamr kan? Tapi nggak mungkin ada orang mengatakan selamat mabuk, nggak ada. Atau misalnya orang yang telah membunuh jiwa, Anda katakan selamat atas pembunuhan yang Anda lakukan, ini juga nggak ada. Atau orang yang berzina, selamat atas perzinahan yang Anda lakukan. Maka mengucapkan selamat Natal lebih buruk daripada yang mengucapkan ucapan tadi, selamat minum khamr, selamat membunuh, selamat berzina. Lebih buruk mana? Selamat Natal. Karena selamat Natal ini bukan maksiat, tapi apa? Syirik kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara besar jamaah. Jangan dianggap alang cuma ucapan tok loh. Ya. Itu profesor tadi bawakan dalil di surah Maryam, ayatnya belum kita baca ya. Di ayat yang ke 33. Anda lihat dalam ayat 33. Ini dalilnya sang profesor tadi. Allah saja mengucapkan selamat atas hari lahirnya Nabi Isa. Padahal sudah kita katakan salah tanggal. Kalaupun memang benar ini Allah mengucapkan selamat. Perhatikan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan atasku dilimpahkan. Ini katanya Nabi Isa ya. Jadi Nabi Isa ketika dalam buayan, ketika kaumnya Maryam bertanya, dari mana bayi ini? Maka bayi ini menjawab sendiri. Nabi Isa masih kecil sudah menjawab, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ini ucapan pertamanya Nabi Isa ketika dalam buayan Maryam. Nabi Isa tidak mengatakan Inni ibnullah, aku anaknya Allah, enggak. Tapi Inni Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian kata Allah,
wassalam wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya, semoga keselamatan terlimpahkan kepadaku, atau keselamatan itu terlimpahkan kepadaku di hari ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, dan ketika aku dibangkitkan kembali. Baik. Nah, kata-kata wassalamu alayya, keselamatan atasku, diterjemahkan sama profesor ini, selamat artinya congratulations. Selamat ya atas hari lahirnya. Yo ngono. Padahal selamat di sini bukan keselamatan dalam artian selamat dalam bahasa Indonesia, bukan. Tapi selamat di sini adalah Nabi Isa alaihi salam ketika dilahirkan selamat dari gangguan orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Selamat dari gangguan syaitan karena emaknya dulu Maryam atau neneknya dulu minta kepada Allah dalam surah Ali Imran itu, ya. Ibunya Maryam meminta kepada Allah, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku namai putriku ini dengan Maryam dan aku minta perlindungan kepadamu, lindungi Maryam ini dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Maka selamat dari godaan syaitan. Itu keselamatan artinya, bukan selamat congrats. Paham di sini jamaah? Ya, maka hati-hati. Ya, toleransi dengan cara Anda biarkan mereka melakukan perayaan mereka. Ini pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah antara orang-orang liberal yang mereka ikut andil dalam perayaan orang-orang Nasrani, mengucapkan selamat, bahkan sampai masuk ke gerejanya, bahkan menjaga gerejanya. Ini orang-orang liberal. Kita bertengahan antara mereka liberal dengan orang-orang Khawarij yang ngebom gereja, mensabotase gereja, mengganggu orang-orang yang berangkat ke gereja. Dua-duanya sesat. Ahlussunnah pertengahan, ya, tidak seperti liberal dan tidak seperti Khawarij. Gak boleh antum mengganggu mereka jemaah. Ada tetangga antum Nasrani mau ke gereja, antum apa? Kempesi ban motor itu. Atau antum kerjain apa gitu. Gak boleh, haram. Ya, biarkan mereka melakukan ibadah mereka, gak usah diganggu, gak usah disabotase. Tapi jangan juga Anda ikut-ikutan di dalamnya, entah itu dengan mengucapkan selamat atau naudzubillah sampai masuk ikut merayakan perayaan tersebut. Enggak. Ya, Ahlussunnah pertengahan dalam hal ini, sebagaimana akidah-akidah Ahlussunnah yang lain juga pertengahan dalam masalah-masalah tersebut. Ustadz, kalau kita nggak mengucapkan selamat Natal, nanti kita dianggap nggak toleransi. Kita dianggap nanti tidak rukun, umat beragama ini nggak rukun. Maka kita jawab, Anda kalau mau berbuat baik sama orang kafir, jangan cuma ketika mereka merayakan hari raya. Jangan dalam ketika mereka merayakan hari raya, jangan. Anda kalau berbuat baik sama orang-orang kafir sepanjang waktu, selama bukan dalam perkara-perkara agama, selama bukan dalam perkara-perkara agama, silakan baik kepada orang kafir, nggak masalah. Allah katakan dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Boleh, dalam urusan-urusan dunia boleh. Orang kafir lagi sakit, tetangga antum, boleh nggak antum ngasih obat ke dia? Boleh. Ngantar ke rumah sakit boleh? Boleh. Tetangga antum mau ibadah di gereja hari Minggu, boleh nggak antum antar? Awas. Ya, dalam urusan agama konsepnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana Ibrahim juga mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Gak melok-melok kamu. Tidak mau ikut andil, gak mau ikut berpartisipasi. Ya, tapi kalau masalah-masalah duniawi, ayo kita bekerja sama. Ya, gotong royong kampung, ya, masalah-masalah duniawi yang gak ada hubungannya dengan akidah, gak ada hubungannya dengan agama, boleh kaum muslimin ya bersama orang-orang kafir dalam hal-hal tersebut. Nah, wallahu a'lam. Afwan kemalaman ya. Alhamdulillah nggak ada yang nanya.
Oh, kepengen tak jamaah. Masya Allah jatuh. Enggak, yang ada kaitannya sama tema. Ini enggak ada kaitannya sama tema. Saya mualaf beberapa waktu yang lalu mau bertanya perihal mengucapkan selamat pada hari raya agama saya sebelumnya. Ini mungkin pertanyaannya ya belum selesai materi sudah nulis. Apakah mengucapkan selamat saja terhitung mungkar? Mengucapkan selamat berarti Anda ridho. Konsekuensinya gitu. Ya, seperti tadi contohnya, Anda nggak ridho dengan perzinahan, tapi mungkin nggak Anda mengucapkan selamat atas perzinahan itu? Kalau Anda mengucapkan selamat atas perzinahan itu, berarti Anda ridho kan dengan perzinahan itu? Itu. Maka kalau Anda mengucapkan selamat Natal, Anda ridho dengan akidah yang ada terkandung di dalam Natal itu. Yesus anak Tuhan, Yesus itu Tuhan, atau Yesus itu satu dari yang tiga, Yesus itu kalam atau firman Allah, firman Tuhan. Ya silakan ditimbang sendiri apa hukumnya ridho dengan perkara-perkara kufur seperti itu. Kemudian bagaimana menyikapinya? Karena hanya saya seorang yang mu'alaf di keluarga. Ya tadi kita sebutkan, Anda berbuat baik kepada mereka dalam hal-hal lain yang bukan termasuk bagian dari akidah, bukan termasuk bagian dari agama. Gak apa-apa. Dan jelaskan kepada mereka tentang akidah Islam. Gak boleh mengucapkan seperti ini. Jelaskan dengan tutur kata yang baik, dengan argumentasi yang baik. Insya Allah kalau mereka itu berlapang dada, insya Allah tidak mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Saya mau bertanya, saya bekerja desain. Kadang di musim-musim ini sering ada request dari klien membuat kartu ucapan. Apakah ini juga mendukung kekufuran tadi? Iya. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa. Kalau Anda tahu ya itu adalah ucapan-ucapan kufur, selamat Natal dan lain sebagainya, nggak usah terima orderan-orderan seperti ini. Kecuali kalau Anda nggak tahu, maka boleh. Karena secara asal kalau tidak tahu dihukumi mubah. Ada orang pesan makanan sama antum nggak tahu dan dia nggak menjelaskan juga kalau makanan ini nanti bakalan dipakai untuk perayaan-perayaan kufur. Orang beli kambing ke antum, nggak tahu kalau kambingnya ini nanti dibuat ritual-ritual tumbal, buat ritual ya syirik, antum nggak tahu. Dan yang beli ini juga nggak jelaskan